Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, hari ini kita pertemuan yang ke-15 PPKN kelas 9 Kamis 19 November 2020. Sebelum pembelajaran dimulai, maka mengingatkan kembali berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran PKN lewat WA. Dan siapkan buku catatan. Bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ketiga ini, diharapkan anak-anak mampu yang pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. 3. Menjelaskan hakikat kedaulatan. 4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 5. Mendeskripsikan dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. 6. Menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Mensimulasikan pemilihan ketua RT atau RW atau kepala desa. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945. 1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 dinyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein.
Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Kita lihat perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak 50+1. Demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan azas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan azas-azas A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, E. Jujur, F. Adil. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dan tolong dipahami. Dan pembelajaran hari ini boleh dicatat, boleh di-print. Dan kalau di-print, tolong ditempel dulu di buku, baru difoto dan ditunjukkan ke mem lewat WA. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kita sehat semua. Amin.